at me like you looked at her. Maybe we should just go find your husband. Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film yang berjudul X ini berlatar belakang pada tahun 1979. Film ini bercerita tentang sekelompok anak muda yang ikut serta dalam pembuatan film porno. Aktris Maxine dengan pacar produsernya Wayne. Lalu ada aktris lain, Bobby Lynn dan pacarnya Jackson Hall. Mereka mengundang sutradara bernama RJ dan pacarnya Lorraine sebagai kru. Mereka berenam naik truk menuju Texas ke lokasi pertanian di mana mereka nantinya akan merekam film dewasa. Akhirnya, mereka tiba di rumah pertanian milik kakek bernama Howard dan istrinya Per yang mereka sewa untuk syuting. Mereka tak menyangka ternyata pasangan tua renta tersebut adalah psikopat yang sadis dan kejam. Sedikit info guys, film ini adalah lanjutan dari kehidupan Per di masa tua, di mana dia yang sejak muda sudah terbiasa membunuh orang lain, bahkan keluarganya sendiri berakhir di tangannya. Jiwa psikopatnya itu terbawa terus sampai di penghujung hidupnya. Dan suaminya Howard pun ikut terlibat dalam pembunuhan yang mereka lakukan kepada anak-anak muda tersebut. Lanjut guys. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang gadis yang sedang menggunakan narkoba di ruangan makeup. Dia bernama Maxine. Gadis ini adalah kekasih produser film tersebut yang bernama Wayne. Mereka berencana akan memproduksi film dewasa di sebuah tempat di pinggiran kota Texas. Di dalam mobil juga terlihat wanita lain dengan pacarnya yang bernama Lynn dan Jackson. Juga sutradara RJ dan pacarnya sebagai kru yaitu Lorraine. Lorraine adalah gadis lugu yang tidak mengetahui bahwa mereka akan memproduksi film dewasa. Dia hanya ikut karena diajak oleh RJ. Di dalam mobil mereka pun dibagi naskah dari film tersebut dengan judul The Farmer Daughter. Lalu mereka pun berhenti sejenak di pom bensin untuk membeli keperluan dan makanan. Di dalam minimarket, Maxine mengatakan pada Wayne bahwa dia ingin cepat terkenal dan kaya seperti artis-artis lainnya. Dia sudah lama terobsesi menjadi bintang terkenal dan mampu membeli apa yang dia inginkan. Wayne pun mengatakan padanya bahwa dia akan berhasil mendapatkan itu semua karena dia memiliki faktor X. Dia memiliki pesona yang membuat orang terpukau bila menatapnya. Maxine yang mendengar itu pun bersemangat untuk mengejar mimpinya. Di tempat itu, mereka juga menyempatkan untuk merekam adegan saat mengisi bensin mobil, lalu berlanjut kembali jalan. Di tengah perjalanan, terjadi insiden kecil di mana sapi yang mati tertabrak berserakan dengan isi perut yang keluar. Maxine yang melihat itu pun terasa mual dan ingin muntah. Singkat cerita, mereka pun sampai. Wayne segera mendatangi pemilik tempat itu. Keluarlah seorang kakek tua bernama Howard. Dia sempat diancam dengan senapan karena kakek ini mengira Wayne adalah orang yang coba mengusiknya. Namun Wayne menjelaskan padanya bahwa mereka ingin menyewa pondok kakek tersebut dan minggu lalu mereka sudah berbicara di telepon. Akhirnya Howard pun ingat kepadanya dan semua berjalan normal. Yang lainnya pun turun dari mobil menuju ke pondok itu. Terlihat Per, istrinya Howard mengintip mereka dari atas loteng. Howard tak tahu apa tujuan mereka menyewa pondok ini, namun dia mengingatkan bahwa istrinya berada di sebelah dan jangan sampai membuatnya tersinggung. Mereka semua pun terdiam mendengarnya. Lalu sekelompok anak muda ini pun memulai syuting di tempat itu. Seketika Maxine keluar mencari udara segar. Dia menyusuri kawasan sekitar. Maxine melihat danau yang tenang di tempat itu. Dia pun mandi dan berendam. Dia tak menyadari ada buaya yang cukup besar di danau tersebut. Setelah merasa cukup, Maxine pun kembali. Buaya itu mengikutinya dari belakang. Nyaris saja nyawanya melayang jika tak bergerak cepat untuk naik ke atas. Tanpa sengaja dia melihat Per dari kejauhan. Nenek tua ini coba menyapanya dan memanggilnya. Maxine pun mendatanginya. Dengan perlahan dia masuk namun tak melihat sosok nenek itu. Maxine coba memperhatikan sekelilingnya. Rumah itu terlihat tua dan menyeramkan. Dapurnya berantakan dengan penuh lalat dan makanan yang sudah membusuk. Tiba-tiba Per muncul dari dalam. Dia pun menawari Maxine untuk minum. Sejenak Maxine pun ingin kembali. Namun Per menunjukkan padanya foto pernikahannya dengan Howard dan menceritakan sedikit masa mudanya di mana dia adalah seorang penari.
Namun dia kecewa dalam hidupnya karena tak pernah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia mengatakan Maxine adalah wanita cantik dan memintanya untuk melihat ke cermin. Memori Per mengingatkan dirinya saat masih muda seperti Maxine. Tiba-tiba Howard pulang dan Maxine pun segera beranjak dari rumahnya. Wayne yang sejak tadi mencari Maxine akhirnya melihatnya muncul. Dia pun meminta pacarnya ini untuk bersiap karena gilirannya yang akan disut. Peternakan Per mereka manfaatkan untuk pengambilan film, dan Maxine pun memulai adegan panas tersebut. Mereka tak mengetahui bahwa Per mengintip dari luar. Nenek ini sangat bergairah melihat adegannya. Jiwa mudanya kembali bergejolak, walaupun dirinya sudah di batas ambang usia. Di tengah malam, Per mengajak Howard untuk bercinta. Namun Howard menolaknya karena jantungnya sudah tak kuat lagi. Per pun cukup kecewa mendengarnya. Scenes berpindah ke tim produksi, di mana mereka terlihat santai setelah satu harian bekerja. Lauren si gadis lugu bertanya kepada Wayne, apakah dia tidak merasa aneh melihat pacarnya bercinta dengan orang lain di depan matanya sendiri. Wayne pun mengatakan bahwa ini hanya sebatas bisnis, di mana selagi kamera merekamnya, maka tidak menjadi masalah. Maxine pun menimpal bahwa pekerjaan yang mereka jalani ini karena tuntutan hidup yang penuh dengan biaya yang tak sedikit. Sehingga dengan cara ini mereka merasa terselamatkan. Begitupun dengan Lynn juga ikut menjelaskan kepada Lauren bahwa ini adalah kebebasan yang dimana mereka hanya bertujuan untuk memuaskan penonton. Lauren pun mengakui bahwa dia menyukai apa yang dilihatnya, dan seketika dia pun ingin juga bermain seperti mereka. But I did like what I saw today. I didn't think I would, but I did. Cheers to that. I want to do a scene in the movie. RJ sang pacar tak terima jika Lauren ikut menjadi bintang film tersebut. Dia membuat alasan bahwa cerita di film tersebut sudah dibuat dan tidak mungkin untuk merubahnya di tengah. Namun Lauren tahu bahwa itu hanya alasannya saja. Dia hanya tak mau pacarnya bercinta dengan pria lain di depan matanya. Di tengah obrolan mereka, Wayne pun coba menengahi dan mengajak RJ untuk berbicara. Wayne coba meyakinkan RJ bahwa itu tidak perlu dimasalahkan karena pacarnya masih muda dan RJ tak akan bisa melarangnya. Akhirnya dia pun kalah debat dan mengikuti kemauan pacarnya walaupun hatinya kecewa. Lauren pun didandani oleh Maxine dan Lynn. RJ hanya bisa terdiam melihat pacarnya disetubuhi oleh orang lain. Di tengah malam, dia menangis dalam kamar mandi. Dirinya tak menyangka jika ini menjadi bumerang baginya. Dia menyadari Lauren adalah gadis polos dan lugu, namun akhirnya terjebak dan menjadi bintang porno seperti yang lainnya. RJ cukup menyesali hal ini, dan dia tak mampu mencegahnya. RJ kecewa dan kesal hingga dia ingin pergi dan meninggalkan mereka. Segera dia mengambil kunci mobilnya dan beranjak. Namun sesaat, jalannya dihadang oleh Per yang tiba-tiba muncul di hadapannya. RJ cukup heran melihat sosok nenek tua ini masih keluyuran di tengah malam. Dia pun coba turun dan menanyakan padanya. Ternyata Per ingin mengajaknya bercinta. RJ cukup risih melihat tingkahnya dan menolaknya dengan halus. Namun seketika, inilah yang terjadi. Would you look at me? Maybe we should just go find your husband. Setelah memuaskan nafsu psikopatnya, Per pun menari di atas mayat RJ yang tewas dengan banyak tikaman di leher. Tak lama, Lauren pun terbangun dan tak melihat RJ di sampingnya. Dia pun coba mencarinya keluar. Dirinya dikejutkan oleh Wayne yang juga keluar dari kamar. Dia pun mengatakan bahwa dia tak melihat pacarnya. Wayne coba menenangkannya dan membantu untuk mencari bersama-sama. Dia mengatakan bahwa RJ masih berada di sekitar situ karena mobilnya masih terparkir di tempat. Wayne coba mencarinya ke kandang peternakan. Sementara Lauren yang melihat Howard coba menanyakan padanya. Namun sebaliknya, justru Howard menanyakan pada Lauren apakah dia melihat istrinya. Di dalam kandang, Wayne tak memperhatikan langkahnya hingga kakinya tertusuk paku yang sudah dipersiapkan Per sebelumnya. Dengan kesakitan, dia pun perlahan mengintip ke lubang.
Dan dengan cepat Per pun menusuk matanya saat itu juga. Wen pun tewas dengan cara mengenaskan. Howard pun bersegera akan mencari istrinya. Sambil mengambil senter, dia pun meminta Lauren untuk mengambil senter yang lain ke ruangan bawah tanah. Lauren tak menyadari itu adalah jebakan Howard padanya. Dan setelah Lauren mendapatkan senter itu, ternyata Howard sudah menguncinya dari luar. Dia pun terjebak di dalam. Lauren kembali ke bawah untuk menyalakan lampu. Dan terkejutnya dia melihat mayat seorang pria yang sudah membusuk tergantung di ruangan tersebut. Beralih ke Jackson, di mana dia yang terbangun karena samar-samar mendengar jeritan Lauren dari sebelah. Lalu dia pun keluar dan bertemu dengan Howard. Dia menanyakan apa yang dicari kakek tua ini. Howard pun menjelaskan padanya bahwa dia mencari istrinya. Jackson pun bersedia membantunya. Maxine yang masih tertidur pulas pun tidak menyadari bahwa Per sudah masuk ke kamarnya. Dia pun berbaring dan meraba tubuh Maxine. Sementara Jackson yang coba mengitari area itu melihat sebuah mobil kodok terdampar di pinggir danau. Lalu Jackson melihat cahaya senter Howard dari seberang. Dia pun mendatanginya. Kemudian Jackson mengatakan bahwa dia tak melihat istrinya, maka dia mengajaknya untuk kembali pulang. Namun naas, nyawanya pun berakhir di tangan kakek tua ini. We better get back up to the house and find out what's going on. Kembali ke Maxine di mana dia yang tersentak melihat sosok nenek tua di hadapannya. Dia pun kaget setengah mati dan menjerit ketakutan sampai membuat Lynn terbangun dari tidurnya. Per pun segera pergi dari pondok mereka. Di ruangan bawah tanah, Lauren yang menyadari situasi ini coba menyelamatkan diri dengan menjebol pintu. Lalu tangannya pun meraba dari dalam untuk membuka engsel pintu tersebut. Dan sesaat, Howard yang melihatnya pun tak membiarkan hal itu terjadi. Lynn pun coba mencari Jackson. Tanpa sengaja dia melihat Per di pinggir danau dalam keadaan telanjang. Lalu dia coba menyelimuti nenek tua ini. Dia mengatakan bahwa nenek ini membutuhkan perawat untuk menjaganya. Lynn pun mengajaknya untuk pulang. Per yang mendengar itu pun tersinggung dan menampar dirinya. Lalu dia mengatakan bahwa Lynn hanya seorang pelacur rendahan dan tak pantas menasihatinya. Hingga tak butuh waktu lama, Per pun mendorong Lynn ke danau tersebut untuk memberi makan buaya seperti yang sudah biasa dia lakukan. You mean old ugly bitch! Kakek dan nenek psikopat ini pun memasuki pondok mereka. Keduanya coba mencari Maxine. Per mengatakan bahwa dia menyukai gadis itu. Dia memiliki keistimewaan dalam dirinya. Per coba menggoda Howard untuk bercinta dengannya. Akhirnya Howard pun coba memenuhi permintaan istrinya ini. Mereka tak menyadari Maxine bersembunyi di bawah tempat tidur dan perlahan merangkak untuk melarikan diri. Maxine melihat ban mobil mereka sudah ditusuk dengan pisau. Dia juga melihat mayat RJ tergeletak dengan berlumuran darah. Maxine pun segera mengambil pistol di dalam mobil itu. Seketika dia mendengar Lauren meminta tolong dari dalam rumah Howard. Dia pun bergegas mencarinya. Dia menemukan Lauren yang terkurung dan mengatakan padanya bahwa mereka harus mencari kunci mobil Howard agar bisa melarikan diri. Namun Lauren yang sudah ketakutan tidak mau mendengar Maxine dan segera lari dari rumah itu. Hingga dirinya pun ketahuan oleh Howard dan segera dihabisi saat itu juga. Melihat kejadian itu, Maxine bersembunyi di balik tembok. Dia mendengar percakapan suami istri ini bahwa mayat-mayat mereka semua akan dibuang ke danau seperti biasa, termasuk mayat Wayne yang masih berada di dalam kandang. Maxine akhirnya mengetahui bahwa Wayne sudah tewas. Tinggallah dia seorang yang masih bertahan hidup. Howard pun coba menarik tubuh Lauren ke dalam rumah. Seketika mulutnya menghembuskan napas terakhir seperti orang tersedak. Hal itu membuat Howard kaget dan jantungnya pun berhenti. Dia pun tewas di rumahnya sendiri. Per yang melihat suaminya tak bernyawa pun coba membangunkannya. Seketika Maxine keluar dan meminta kunci mobil mereka pada Per.
Lalu dia mengancam nenek tua ini dengan pistol. Dia tak menyadari bahwa pistol itu kosong. Hingga dengan cepat, Pat pun mengambil senapan suaminya dan coba menembak Maxine. Nasib baik Maxine masih sempat menghindar. Hentakan shotgun itu membuat Pat tercampak keluar rumah sampai lemas tak berdaya. Dan kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh Maxine untuk menghabisi nyawa nenek psikopat yang satu ini. It'll all be taken from you. Film pun selesai.